hanya dituntut untuk memanjakan kita, ya, tetapi bagaimana kemudian kita itu harus fair, harus adil untuk tetap dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan spesies tersebut, terutama dengan konservasi kesejahteraan satwa dan keberlanjutan satwanya, ya. Nah, jadi ini pada perspektif pengunjung ini sebenarnya. Ya. Nah, kalau habitatnya juga demikian, habitatnya itu harus menyediakan tempat terbaik untuk mengamati spesies, terbuka dan memungkinkan pengamatan yang baik, mempunyai pelindung yang dapat menyamarkan pengamat di hadapan satwa dan sebagainya. Nah, ini juga kebutuhan habitat sebenarnya yang apa namanya itu diinginkan oleh wisatawan, ya. Nah, tapi tentunya tetap harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan bahwa tidak semua habitat, ya, tidak semua habitat itu bisa digunakan oleh wisatawan, ya, karena kalau semua habitat digunakan oleh wisatawannya, ya kemudian dampaknya itu satwa akan kehilangan habitatnya, dan ini sangat membahayakan sebenarnya untuk masa depan satwanya. Nah, kenapa kemudian isu habitat ini menjadi penting? Karena isu habitat ini banyak terjadi perubahan-perubahan, ya, dan gangguan-gangguan habitat satwa ini atas dasar alasan untuk pengembangan wisata. Nah, apa itu? Nah, habitat itu suatu area dengan kombinasi sumber daya, makanan, tempat tinggal, perlindungan air yang memungkinkan spesies atau populasi untuk hidup. Ya, ini habitat. Nah, banyak teori habitat, ya, tetapi semuanya sama bahwa itu sebenarnya adalah rumah, ya, rumah tempat tinggal bagi satwa, di mana di situ tentunya ada makanan, tempat tinggal, perlindungan, air. Ini basic dasarnya, ya. Nah, namun demikian memang kebutuhan habitat itu, ya, secara ekologik bervariasi. Ini sebenarnya bergantung kepada karakter spesiesnya. Apakah dia generalis spesies, ya, spesialis spesies, atau migratory spesies. Nah, ini coba dibuka lagi pelajarannya ekologi, ya. Nah, konservasi habitat itu dengan demikian menjadi sangat penting. Bagaimana menggunakan habitat seoptimal mungkin sehingga wisatawan tetap bisa berinteraksi menggunakan habitat tersebut, tetapi satwa juga tidak mengalami kerugian dan ancaman dengan hancurnya habitat tersebut. Ya, habitat itu hancur tidak saja kemudian berarti bahwa tempatnya secara fisik hilang, tetapi secara fungsi itu loh hilang. Ya, ya mungkin lahannya masih ada 1 kilometer persegi, tetapi mungkin makanan bagi satwa sudah tidak ada, ya. Tempat untuk berlindung sudah tidak ada lagi. Lah, ini namanya habitatnya hilang namanya ini, ya. Nah, jadi isu penting ini terkait dengan wildlife dan sumber daya itu sebenarnya adalah menekankan bagaimana wildlife mendapatkan makanannya, ya. Nah, jadi ada beberapa kategori, ya, satwa kan berdasarkan makanan dan bagaimana mereka mendapatkan makanan, berburu makanan, mengoleksi makanannya. Nah, ada yang kita kenal sebagai satwa predator. Nah, ini adalah karnivor yang berburu mangsanya. Mangsa adalah hewan yang diburu oleh predator. Nah, kemudian ada kelompok scavengers yang memakan bangkai yang didapatkannya. Nah, faktanya memang bahwa satwa predator itu ya menarik untuk dilihat, ya. Dan fenomena menariknya satwa predator adalah ketika dia berburu mangsa. Ya, sebenarnya berburu mangsa itu adalah bagian dari menjamin
keberlangsungan individu dan populasi. Sehingga mangsa itu pasti ada gitu. Dan dalam konteks jaring-jaring makanan ya. Dan harus ada. Bagaimana kalau kemudian hewan-hewan yang diburu oleh predator atau mangsa ini tidak ada, ya berarti satwa predatornya dalam masalah, gitu kan? Nah, jadi hubungan-hubungan ini loh sebenarnya itu yang anak biologi itu paham betul dan teman-teman di luar biologi itu kurang paham. Nah, sehingga kalau misalnya kita ingin melihat fenomena-fenomena seperti ini, ya kemudian kita harus memahami tentang rantai makanan dan memastikan bagaimana rantai makanan tersebut itu bisa berjalan, gitu kan? Nah, scavengers juga demikian, gitu ya. Akan sangat jadi sebenarnya ini kalau kita lihat ini sebenarnya fenomena alam biasa aja bahwa memang di alam seperti itu ada predator, ada mangsa, ada scavengers, gitu ya. Nah, mangsanya itu kebanyakan itu adalah komponen dari herbivore dan herbivore itu mendapatkan makanan dari rumput-rumput tumbuhan dan ini hal yang biasa sebenarnya ya hal yang biasa dalam rantai-rantai makanan. Tetapi kemudian dalam konteks perspektif wisatawan menjadi sangat menarik karena ada sebuah atraksi, ada sebuah perilaku yang jarang-jarang kita lihat, perilaku yang jarang-jarang kita lihat. Nah, agar kemudian fenomena-fenomena alam itu tetap terjadi, ya sebenarnya pembangunan sektor pariwisata itu harus tetap memberikan ruang-ruang bagi bagaimana kemudian rantai-rantai makanan ini tetap berjalan, ya. Nah, ini contoh-contohnya di Afrika ini. Nah, habitat itu juga terkait dengan beberapa isu, ya. Ada misalnya kualitas tempat. Nah, ini variabel-variabel yang diamati, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Ada tanah, topografi, cuaca, presipitasi, periode kekeringan dan sebagainya. Dan ini menjadi variabel sebenarnya yang akan mendeskripsikan, mendeterminasi bagaimana kualitas tempat tersebut. Ya, ruang dan wilayah edar, daerah edar, ukuran, diversitas, seasonalitas, makanan dan minuman itu terkait seasonalitas, keragaman, kesukaan, derajat gizi, nah, itu macam-macam. Ini semua kalau kita lihat ini adalah pelajaran biologi dasar, ya teori-teori ekologi ini sebenarnya. Karena itulah saya di awal mengatakan bahwa penting bagi para pengelola wisata itu mempelajari ekologi. Ya, penting sebenarnya mempelajari ya pariwisata itu dalam konteks mempelajari aspek ekologinya karena ini adalah kunci bagi keberhasilan, ya. Nah, jadi saya ambil yang penting-penting aja. Nah, jadi kalau begitu bagaimana perencanaan bagi wildlife tourism? Ya yang pasti inventarisasi. Nah, ini biasanya menjadi topik-topik skripsinya anak-anak ini, inventarisasi. Apa sih sebenarnya yang kita punya, apa yang tidak punya, yang sudah bahkan yang sudah tidak punya lagi apa. Nah, kemudian kebutuhan akan ahli satwa liar, ya, terutama wildlife biologist untuk memetakan betul, gitu ya. Kemudian peta-peta vegetasi, demografi populasi, posisi habitat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini penting menunjukkan ini sebenarnya menunjukkan saja bagaimana wildlife biologist ya para biolog itu berperan penting ya. Nah, ya jadi itu sangat penting. Nah, ini juga penting sebenarnya untuk menjaga tadi itu keberlanjutan satwa ya sebagai sumber daya pariwisata. Bagaimana kita mempelajari tentang komposisi, struktur dan fungsi. Nah, jadi ini adalah kunci bagi keberlanjutan. Dan ini teman-teman sekalian ini adalah pelajaran dasar dari biologi ya karena itu
kita melihat bahwa keterkaitan antara biologi dan satwa itu sangat erat kaitannya, ya. Nah, kalau komposisi itu terkait dengan diversitas genetik, ya, spesies, populasi, asosiasi, diversitas ekosistem. Kalau struktur itu nanti dibuka lagi nih pelajaran ekologinya. Ini terkait dengan struktur vertikal, horizontal, heterogenitas, fragmentasi, lingkungan mikro, ya. Nah, kalau ini kan contoh-contoh kan seperti kalau vertikal struktur itu kayak apa. Nah, ini unfact ini sebenarnya bisa di unfact, ya. Nah, kalau fungsi itu bagaimana kita berbicara tentang perolehan energi, cuaca, suksesi. Ya, artinya kalau mau skripsi tentang ekowisata ya tidak semuanya harus diambil, ya. Harus ada konsentrasi pada fokus-fokus tertentu saja, ya. Nah, ini contoh mahasiswa skripsinya Pak Lukman ini dulu, ini tahun berapa ini, lama ini. Ya, nah, ini contoh skripsi itu berbicara tentang bagaimana skripsi itu menganalisis jalur-jalur di Desa Ngadas ini, salah ini. Di Desa Ngadas. Nah, ternyata Desa Ngadas itu sudah dipetakan punya jalur-jalur seperti ini. Nah, jalur-jalur itu mana yang hutan, macam-macam kan, sehingga kemudian dipetakanlah itu. Nah, setelah itu kemudian dia lakukan pengamatan burung. Nah, setelah itu ternyata habitatnya itu dipetakan dan muncullah titik-titik seperti itu, gitu ya. Nah, setelah itu difragmentasi lagi mana yang karnivor, nektivor, omnivor, frugivor, ya. Nah, burung-burung ini murni sebenarnya penelitian basisnya ekologi, cuma kemudian disetting untuk kepentingan pengembangan wisata. Nah, ini nanti kemudian menjadi bird watching, ya. Nah, ini juga analisis, ya. Ini dulu penelitiannya Pak Lukman lama sekali. Mengapa tahun 1970 itu kemudian bantengnya banyak dan kemudian tahun 2000-an bantengnya sedikit. Nah, itu karena ternyata ada invasi spesies dan setelah itu kita teliti kenapa itu kok bisa terjadi seperti itu, gitu ya. Nah, ini unfact, berarti kemudian kita melakukan unfact. Di sini kita mendeskripsikan struktur dan komposisi vegetasinya. Nah, kenapa vegetasi itu penting? Itu ya karena vegetasi itu kan makanannya, ya. Nah, ini konstruksi bagaimana kemudian perspektif masyarakat terhadap satwa banteng, ya, terutama. Oke, mahasiswa, saya pikir itu yang bisa Pak Lukman share hari ini. Nanti tugasnya mahasiswa adalah belajar tentang bird life tourism, ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Ya. Terkait yang di awal tadi ada penyu-penyu tadi yang bertelur. Nah, saya pernah dengar kalau penyu mau bertelur itu dia kembali ke pesisir atau pantai tempat ia ditelurkan, di mana ia ditelurkan. Nah, itu apakah benar, Bapak? Jika benar, dia mengetahui letak dari tempat dia ditelurkan itu menggunakan apa ya, Pak? Terima kasih. Ya, banyak teori sebenarnya yang mengatakan itu. Jadi ada banyak hal, kemampuan-kemampuan yang dimiliki, gitu ya, tentang orientasi medan, tentang memori, tentang banyak hal, gitu ya. Nah, teori-teorinya itu banyak. Tapi sebenarnya yang penting bagi kita itu adalah bahwa kita mengetahui bahwa di mana dia dilahirkan suatu saat dia akan kembali, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang tourism, tidak seberapa urgent untuk mencari alasan kenapa mereka kembali, gitu ya. Nah, tetapi yang urgent adalah memastikan bahwa tempat di mana mereka kembali itu aman, ya. Tempat di mana mereka kembali itu aman. Nah, tempat-tempat di mana pendaratan penyu itu ada, gitu ya, itu seringkali memang tempat-tempat yang untuk kegiatan wisata itu
sangat luar biasa karena pantainya indah, bersih, putih, sunyi, gitu. Dan itu memang disukai oleh penyu untuk mendarat dan sebagainya. Pantai-pantai yang terjal dan berbatu dan relatif kita pun juga tidak suka untuk melihat dan berkegiatan wisata di situ, penyu pun juga kurang suka. Nah, ketika mereka terlahir di situ dan mereka kemudian akan kembali ke laut dan kemudian besar, suatu saat juga mereka akan kembali ke situ ya untuk bertelur ya. Nah, jadi banyak mekanisme sensorik, banyak mekanisme memori, bagaimana mereka memorize gitu ya. Nah, kalau itu nanti pelajarannya itu ada di perilaku satwa, biologi sel, molekuler, mekanotropik dan sebagainya. Tetapi di pariwisata yang penting adalah meyakinkan bahwa tempat-tempat itu tidak mengalami perubahan sehingga tetap bisa menjamin ya, tetap bisa menjamin kelestarian populasi penyu ya. Ada lagi? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kan atas partisipasinya. Mudah-mudahan teman-temannya yang lain ini juga masih mendengarkan karena ini tidak on cam semua. Ini biasanya ada yang masak, ada yang nyuci-nyuci baju. Mudah-mudahan ini kita segera ini ya, segera online offline dan Pak Lukman bisa ketemu dengan teman-teman semua. Ini lebih asik kalau seperti ini kan. Sejujurnya banyak dosen tersiksa karena seperti penyiar radio semua, toh, kan kita itu kan selalu ada pada posisi barokah guru itu kan penting ya, gitu kan, sehingga menghadap gurunya itu mempunyai sebuah kekuatan-kekuatan kekuatan batiniah yang tidak bisa digantikan oleh Zoom ya. Nah, mudah-mudahan lah nanti kita bisa bertemu lagi dengan lewat media online ya. Dan saya doakan semuanya tetap sehat walafiat ya. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian. Jika nanti ada hal yang mau ditanyakan, sulit langsung kontak langsung saja ke Pak Lukman ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Masih sama-sama. Oke, Prof.